Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi kontekstual, memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aflaha, Hasnani, Hadijah Kalfa Putri, dan Muhammad Sakei. Nah, di sini kami akan membahas 3 kasus yang tersedia. Nah, kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Nah, menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yakni peserta didik mampu mengerjakan dengan baik soal yang sama tanpa melihat langkah pengerjaan soal, karena sebelumnya mereka telah mampu mengerjakan soal tersebut dengan benar. Setelah guru menyampaikan materi yang disertai dengan contoh soal mengenai mencari nilai rata-rata atau MEAN, yang disertai pula langkah-langkah pengerjaannya. Dengan adanya hal tersebut, mereka pun mampu memahami materi, sehingga pada percobaan kedua mereka dapat mengerjakannya dengan baik karena sudah memahami urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, dan juga karena sudah terbiasa dari pengerjaan soal sebelumnya. Untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan? Nah, jawaban kami pada kasus pertama, metode yang digunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang membutuhkan peserta didik untuk berpusat pada masalah dan terfokus untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, contohnya seperti pada kasus pertama, di mana peserta didik diberikan masalah berupa mencari nilai rata-rata atau MEAN, dan peserta didik belajar untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah mereka pahami. Adapun teori yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu teori sosial kognitif, di mana pembelajaran memiliki unsur memperhatikan, mengingat, meniru timbal balik yang sesuai, serta diakhiri dengan respon yang positif. Kemudian pada kasus 2, menceritakan Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Nah, di sini jawaban kami adalah untuk mengerjakan materi operasi hitung pada peserta didiknya yang masih kelas 1 SD, Rina dapat mengajar dengan menggunakan bantuan alat yang berupa benda nyata di sekitarnya, seperti buku, pensil, penghapus, atau semacamnya. Selain itu, Rina juga dapat memberikan materi dalam bentuk visual, misalnya gambar jumlah hewan, karena peserta didik di kelas 1 SD masih dalam tahap perkembangan pra-operasional, sehingga cenderung memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Seperti yang kita ketahui, umumnya peserta didik kelas 1 SD merupakan anak yang berusia sekitar 7 tahun, yang berarti tahap perkembangan si anak masih berada di tahap pra-operasional. Pada tahap ini, perkembangan kognitif anak masih berupa mulai memahami sesuatu secara simbolis,
dan masih memikirkan sesuatu dalam istilah yang sangat konkret. Oleh karena itu, mengajar berhitung dengan menggunakan alat yang berupa benda konkret atau nyata, serta memberikan materi dalam bentuk visual, dapat membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, kasus berikutnya adalah kasus ketiga yang memiliki cerita, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena materi yang akan diajarkan oleh Made adalah teks deskripsi yang membutuhkan mendeskripsikan objek. Made pun memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik, yakni mengkolaborasikan pantai dan makanan khas Bali yang merupakan dua objek yang bersifat umum di masyarakat Bali, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materinya. Selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah pemahaman karakteristik peserta didik yang meliputi etnik. Nah, implikasi dari etnik dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu pendidikan memperhatikan jenis etnik yang terdapat dalam kelasnya. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Made karena ia memperhatikan latar belakang peserta didiknya sebelum mengajar. Sehingga ia memberikan contoh yang berbeda dari buku cetak, yaitu pantai dan makanan khas Bali, agar contoh tersebut sesuai dengan etnik peserta didik.